Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fath adalah salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quran yang menempati urutan surah ke-48. Nama Al-Fath sendiri diambil dari kata Al-Fath yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang secara bahasa memiliki arti kemenangan atau kelapangan. Surah ini dikategorikan sebagai surah Madaniyah karena diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di kota Madinah, tepatnya sesudah perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, sewaktu Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya hendak kembali ke Madinah setelah terhalang masuk Mekah oleh kaum musyrik. Jumlah ayat keseluruhan di dalam surah Al-Fath adalah 29 ayat. Urutan pembahasannya di dalam Mushaf Al-Quran berada di antara surah Muhammad dan surah Al-Hujurat. Perjanjian Hudaybiyah yang melatar belakangi turunnya surah ini sebenarnya pada awalnya dirasakan oleh sebagian sahabat sebagai suatu hal yang berat atau merugikan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menurunkannya sebagai kabar gembira dan penegasan bahwa perjanjian tersebut merupakan sebuah kemenangan yang nyata dan gemilang bagi umat Islam. Isi pokok dari surah Al-Fath secara keseluruhan berkisar pada berita gembira mengenai kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum mukminin. Di dalam surah ini dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ketenangan atau sakinah ke dalam hati orang-orang mukmin guna memperteguh keimanan mereka di samping keimanan yang telah mereka miliki. Selain itu, surah ini juga memuat janji kemenangan serta limpahan harta rampasan perang yang banyak yang akan diperoleh oleh kaum muslimin pada masa-masa mendatang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek-aspek penting yang terkandung di dalam surah Al-Fath meliputi aspek akidah, hukum atau legislasi, kisah perjuangan, serta janji-janji masa depan bagi kaum beriman. Dari aspek akidah, surah ini menegaskan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas langit dan bumi serta penanaman tauhid yang kokoh di dalam jiwa setiap muslim. Dari aspek hukum dan sosial, surah ini menyinggung kedudukan baiat yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW di bawah pohon, yang dikenal sebagai baiat Ridwan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada orang-orang mukmin tersebut. Aspek lain yang sangat menonjol di dalam surah Al-Fath adalah kritik dan peringatan keras kepada golongan orang-orang munafik serta kaum Badui yang tidak ikut serta berangkat bersama Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Hudaybiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar alasan-alasan palsu dan dalih yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok tersebut yang enggan berjihad dan lebih memilih untuk menjaga harta serta keluarga mereka. Melalui ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa mereka tidak akan mampu menipu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasan bagi mereka yang ingkar adalah siksa yang pedih. Aspek penutup atau pelengkap di dalam surah Al-Fath memuat gambaran mengenai sifat-sifat agung Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang mendampingi beliau. Di dalam ayat terakhir surah ini, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang bersama dengan beliau memiliki sikap yang tegas terhadap orang-orang kafir namun penuh kasih sayang di antara sesama mereka sendiri. Mereka digambarkan senantiasa taat beribadah dengan ruku' dan sujud mengharapkan karunia serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sifat-sifat tersebut sebenarnya telah tertulis pula di dalam kitab Taurat dan Injil, sebagai perumpamaan benih tanaman yang tumbuh subur dan kokoh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uraian berikutnya mengenai surah Al-Fath ini menyoroti bagaimana peristiwa perjanjian Hudaybiyah yang sempat dipandang sebelah mata oleh sebagian kalangan justru menjadi titik balik strategis bagi kemajuan dakwah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa tersebut bukan sebagai sebuah kekalahan, melainkan sebagai kemenangan yang nyata, karena membuka jalan perdamaian yang luas dan kesempatan bagi kaum muslimin untuk berinteraksi secara lebih terbuka dengan masyarakat luas di Jazirah Arab. Melalui perdamaian ini, dakwah Islam berkembang dengan sangat pesat dan jumlah pemeluk Islam meningkat secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Kandungan hikmah yang mendalam dari surah Al-Fath juga mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya keteguhan hati, loyalitas dan kepatuhan yang mutlak terhadap kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam situasi apapun, baik dalam keadaan longgar maupun sempit. Baiat Ridwan yang diabadikan di dalam surah ini menunjukkan betapa tingginya nilai sebuah komitmen dan janji setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, di mana tangan Nabi Muhammad SAW yang membaiat para sahabat dianggap sebagai tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di atas tangan mereka.
Hal ini memberikan motivasi ruhani yang luar biasa bagi para sahabat untuk terus berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa merasa gentar menghadapi berbagai tantangan zaman. Pembahasan mendalam mengenai karakteristik orang-orang mukmin dan kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam surah Al-Fath memberikan teladan sosiologis yang sangat jelas bagi umat manusia sepanjang masa. Umat Islam diajarkan untuk memiliki solidaritas internal yang kuat, saling mengasihi, bersikap tegas terhadap ancaman luar, serta senantiasa mendasarkan setiap aktivitas hidup mereka pada orientasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Di sisi lain, surah ini memberikan pelajaran agar umat Islam senantiasa waspada terhadap sifat-sifat kemunafikan, sikap ragu-ragu dalam membela kebenaran, serta kecenderungan untuk mementingkan urusan duniawi di atas kepentingan maslahat umat secara keseluruhan. Penutup dari rangkaian penjelasan mengenai surah Al-Fath ini menegaskan bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya adalah janji yang pasti ditepati, termasuk kemenangan akhir bagi agama Islam atas seluruh agama yang ada di muka bumi. Seluruh rangkaian ayat di dalam surah ini berpadu menjadi sebuah pedoman hidup yang komprehensif, memuat kombinasi antara ketauhidan yang murni, strategi kepemimpinan, evaluasi mental spiritual, serta kabar gembira yang membangkitkan optimisme kaum beriman dalam menghadapi masa depan perjuangan dakwah mereka. Demikianlah uraian mendalam mengenai surah Al-Fath, yang memuat hamparan hikmah, keteguhan tauhid, serta lembaran kemenangan gemilang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Perlu disadari dan dipahami bersama bahwa penjelasan di atas tentu belumlah seluas samudera makna yang sebenarnya terkandung di dalam surah tersebut, melainkan hanyalah secercah sekelumit hikmah guna mengetuk pintu pemahaman hati kita. Semoga goresan makna yang singkat ini mampu menjadi pelita jiwa, mengokohkan kecintaan kita kepada Al-Quran, serta menghadirkan keteguhan iman dalam menghadapi setiap liku kehidupan. Segala kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekeliruan semata berasal dari keterbatasan diri saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.